orang-orang berdosa itu. Saudara, para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi dan mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Roma pada saat itu. Jadi seringkali mereka dipandang sebagai seorang pengkhianat bagi bangsanya dan hal ini sungguh memalukan. Makanya kalau sudah disebut pemungut cukai itu sebenarnya tidak lain adalah para pengkhianat begitu. Dan juga siapa yang dimaksudkan orang-orang berdosa ini? Sangatlah penting kita untuk memahami, saudara, istilah orang berdosa di dalam Alkitab ini sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada para pezina begitu ya, atau pembunuh, pembohong dan lain sebagainya lah ya. Tidak hanya itu, tetapi mempunyai cakupan atau kalangan yang lebih luas lagi. Sebagai contoh adalah para gembala yang sebenarnya dipandang sebagai orang-orang berdosa. Demikian juga sebenarnya para pengendara keledai ini ya, karena pada zaman itu tentu tidak ada transportasi selain binatang-binatang itu. Nah, karena itu para pengangkut barang ini, pengendara keledai ini ya, dia mengangkut barang-barang penduduk itu. Dan juga para penyamak kulit binatang itu disebut orang-orang berdosa, orang-orang najis, karena mereka dianggap orang-orang kecil ya, yang dalam perilaku, tingkah lakunya itu tidak seperti para pembesar begitu ya. Jadi dimasukkan di dalam golongan para pendosa. Dan mengapa orang-orang itu disebut berdosa? Juga ada sebabnya. Kenapa? Kok para gembala disebut pendosa begitu ya? Kan dia menggembalakan domba. Rupanya begini, karena mereka itu katanya menjalankan usaha yang biasa dilakukan secara tidak jujur. Jadi si para gembala ini ada yang misalnya dipandang sebagai orang-orang berdosa karena kadang-kadang mereka itu membawa domba-dombanya itu masuk ke pekarangan orang lain begitu ya. Jadi domba-dombanya dibawa ke sana malah ya. Jadi mereka berlaku tidak jujur. Masyarakat juga memandang mereka secara pukul rata sebagai orang-orang yang berdosa tadi, dengan anggapan bahwa para gembala ini ya dianggap sebagai orang berdosa karena juga mereka punya hubungan, karena mereka juga punya hubungan dagang gitu ya dengan orang-orang yang non Yahudi. Jadi harus dipahami juga pada zaman Yesus itu kalau ada orang Yahudi berhubungan dagang dengan orang non Yahudi itu dianggap juga dikategorikan sebagai pendosa begitu ya. Sudah mencemarkan gitu kan orang-orang Yahudi yang asli. Nah, tapi sekali lagi ini yang sungguh menarik. Justru Yesus merangkul mereka. Yesus mendekatkan diri kepada mereka. Yesus mau duduk makan bersama-sama dengan mereka. Makanya orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu berkata dengan sinisnya, dia mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, kenapa? Kenapa kalau kita lihat di sini Yesus mau melakukan semua itu? Karena sungguh saudara-saudara, di dalam diri Yesus itu ada yang namanya kesabaran ekstra menghadapi para pendosa. Nah, ini rupanya yang seperti namanya kategori kesabaran ini juga sekarang itu sangat tipis sekali begitu ya. Sudah pandai menjudge orang, menilai orang, kesabarannya tipis pula gitu kan. Sehingga memang kita lihat hal-hal semacam itu membuat suasana kehidupan juga jadi rumit ya. Jadi kacau balau begitu satu dengan yang lainnya. Padahal kalau kita lihat secara seharusnya kan yang harusnya tidak sabar itu Tuhan gitu ya. Tapi kenapa kita jauh lebih tidak sabar lagi dari Tuhan? Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran itu kan ada kisah ya tentang bagaimana umat Israel itu menanti-nantikan Musa turun dari Gunung Sinai kan gitu ya. Dinanti-nanti Musa ini nggak turun-turun. Karena dinanti-nanti nggak turun-turun, nah ini uniknya ya. Karena Musa dinanti-nanti tidak turun-turun, kan seharusnya begini, orang harusnya berpikir, oh ya udah kalau begitu kita cari pemimpin lain kan gitu ya. Karena Musa tidak turun-turun sebagai pemimpin mereka. Tapi namanya memang orang umat Israel ini bangsa yang bebal, bangsa yang jahat. Bukannya mereka memikirkan cari pemimpin yang baru gitu ya, tapi malah menyalahkan Tuhan sehingga mereka membuat ya, berhala tuangan itu.
Yang tentu saja ini membuat Allah menjadi marah. Tapi menarik juga nih ya kalau kita membaca kitab Keluaran, karena si penulis kitab Keluaran ini justru menggambarkan adanya suatu dialog antara Musa dengan Allah. Bagaimana Allah sudah pada titik yang tidak sabar karena sudah keterlaluan gitu ya. Orang ini lagi pemimpin agamanya sedang mengadakan persekutuan begitu ya bersama dengan Allah, tapi di bawah malah mencari pengganti Allah kan gitu ya. Nah rupanya kalau kita lihat di situ, ketika Musa berdialog dengan Allah, hati Allah itu menjadi luluh, menyesal Allah begitu ya. Bukan lagi kepada kemarahan, tapi dia mau berbalik kepada umatnya. Dia mau merangkul umatnya kembali, mengampuni mereka dan berbelas kasihan kepada mereka. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu mengajak orang berdosa, mengajak orang yang jauh daripada Tuhan itu membutuhkan apa yang namanya kesabaran. Dan kesabaran ini sungguh dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita ketika kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kadang-kadang juga menjengkelkan kita ya. Menjengkelkannya biasanya sih tidak hanya sekali-sekali gitu ya. Kalau sekali-sekali mungkin kita masih ada ya diberi maaf ya, diberi ampun begitu ya. Tapi kalau berulang-ulang kali kan kita naik pitam juga katanya gitu. Tapi di sini justru firman Tuhan mengajarkan kesabaran Allah itu luar biasa besarnya. Dan itu pun juga diakui oleh Paulus ya. Karena Paulus juga melihat betapa ia memiliki Allah yang begitu sabar terhadap dirinya. Kalau kita membaca tadi ya di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15 ke-16 ya, ini dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Sebagai orang yang paling berdosa itu ditopang dan didukung oleh Allah lewat kesabarannya. Dan kesabaran untuk merangkul orang-orang berdosa ini seharusnya juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, entah di gereja, entah di rumah, ya, entah kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita jengkel, sakit hati, dan lain sebagainya. Ya patokannya begini saja, kalau Yesus saja begitu sabarnya, ya kenapa kita juga orang yang penuh dengan kelemahan tidak sabar begitu ya. Dan memang dengan kesabaran itu sebenarnya kita bisa menemukan trik-trik, cara-cara ya untuk menundukkan ya sesuatu yang kadang-kadang memang menyulitkan kita. Nah ini ada contohnya nih Bapak Ibu. Contohnya itu adalah pada satu saat ada satu pertunjukan sirkus ya. Si pemimpin sirkus ini mengeluarkan anjing-anjing gembala ya. Anjing-anjing gembala yang untuk ngangon domba-domba gitu ya. Jadi domba-dombanya itu lagi enak-enak makan gitu. Makan rumput gitu di satu tempat. Nah si anjing-anjing gembala ini punya tugas, disuruh sama si pemimpin sirkus itu untuk memasukkan domba-domba itu ke dalam kandang. Kita tahu sendiri ya, domba-domba kan takut sama anjing gembala. Jadi dia pada masuk. Tahu-tahu ada satu yang nyelip, satu yang nakal, satu yang lepas begitu kan, lari gitu. Disuruh masuk nggak mau masuk ke kandang. Nah caranya bagaimana? Wah nggak kalah. Jadi si pemimpin sirkus itu menyuruh anjing gembala yang satunya lagi. Jadi satu kurang kali ya. Jadi mesti 2 dikirim. Jadi ada 2 anjing gembala itu yang ngangon domba-domba itu masuk ke dalam kandang. Nah, pikirnya ini pasti masuk ini kalau yang karena udah 2 nih ya, 2 anjing gembala, dia pasti takut. Tapi apa yang terjadi? Yang satu tadi, yang satu domba itu yang tidak mau masuk, itu memang kelihatannya takut gitu ya menuju kandang. Tapi rupanya takutnya ini juga istilahnya cari-cari celah gitu ya, untuk lari lagi gitu kan, karena nakal gitu. Wah, lari lagi, lepas lagi. Nah penonton pada waktu itu yang nonton sirkus sudah berpikir, wah ini paling si pemimpin sirkusnya akan bilang, Bapak Ibu maaf ya, memang nih domba yang satu nakal, susah diatur gitu ya. Tapi ternyata tidak begitu. Ternyata ada caranya. Bapak Ibu tahu nggak caranya apa? Supaya ini
domba yang nakal yang satu nih, yang sudah disuruh masuk keluar lagi gitu. Caranya bagaimana? Tahu nggak dengan cara apa? Nggak ada yang tahu ya. Caranya itu saudara, itu domba-domba yang sudah di kandang semua dikeluarin kembali, gitu. Dikeluarin lagi semua rombongan ke sana, deketin sih domba yang nakal ini, sehingga dengan begitu si domba yang nakal ini bisa lagi digiring masuk ke dalam bersama-sama dengan domba-domba yang lain. Nah saudara, sebenarnya pengalaman seperti ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Kadang kita menghadapi orang yang sulit ya, yang susah diomongin begitu. Ini memang membutuhkan kerjasama yang baik. Nggak bisa hanya 1-2 orang ya, harus bersama-sama. Apalagi kita hidup selalu dalam komunitas keluarga gitu ya, gereja gitu kan, nggak sendiri. Jadi kalau menangani semacam ini memang kita harus kerjasama satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi utuh kembali. Dan di dalam kesabaran kita pakai untuk mencari jalan, cara bagaimana bisa mengajak domba yang nakal ini kembali ke jalan yang benar. Dan kalau domba itu saja bisa kembali ke kandangnya, apalagi kita manusia tentunya ya. Kalau kita juga dalam kehidupan kita ini bisa saling sokong, menyokong, mendukung. Kita tidak lagi hidup di dalam saling menyalahkan, tuding menuding begitu ya. Tapi kita menjadi satu tubuh Kristus yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin.